Tapi kan kayak tadi kita ngobrol tuh sebelum kita mulai ada yang namanya stop loss hunter. Itu juga menarik. Nah menarik kan. Nah kalau gue tipikal yang lebih hindarin berita. Kenapa? Karena harganya tuh nggak bisa ditebak. Kadang beritanya positif, harusnya hasil dari berita itu harganya naik, malah dia turunnya dalam. Pertanyaan selanjutnya, apa itu Bu? Kapan harga emas turun atau naik? Itu yang paling penting lah ya. Background check perusahaannya, terus background check si tradernya. Gaya tradingnya gimana sih? Scalping, harian, swinger atau investor, gaya tradingnya tergantung. Cocok-cocok kan sebenarnya kayak si customer sama si broker tuh cocok kan. Terus juga di dalam dunia trading ini kan ada yang namanya manajemen risk. Biasanya kalau misalnya broker yang dia emang legit atau bagus, dia kan pasti nanya dong, willingness lu untuk kalah tuh berapa, stop loss lu maunya taruh berapa, terus perbandingan taking profit sama stop loss lu, dia akan tanya detail. Kalau misalnya dia yang legit, kalau enggak ya, Pak ini angkanya bagus, entry ya, udah selesai. Jadi Pak feeling aja gitu feeling, ini kayaknya murah deh Pak, beli ya. Jadi dia tuh nggak nge-plan transaksi dia, kapan dia entry, kapan dia harus stop loss, kapan dia harus taking profit gitu. Ngerti. Apalagi kalau yang gayanya swinger tanpa plan itu ngeri. Jadi misalnya harganya turun, harganya di sini 1.800 dia buy. Dia misalnya contoh turun ke 1750 dia buy lagi. Dia turun ke 1.700 di averaging namanya. Buy Dia buy lagi. Tapi kalau sekali balik ke atas, boom, lu akan untung gede banget. Tapi kalau dari sisi gua nggak nyaranin. Nggak nyaranin karena resikonya terlalu besar. Itu tergantung lagi lu cocok nggak sama gaya trading. Terus ada yang kedua, gaya trading yang suka hedging. Hedging itu mengunci kerugian lu. Misalnya contoh lu namanya kena margin call. Lu pilihannya cuma dua, lu cut itu transaksi atau lu injek dana lagi. Jadi misalnya contoh nih, lu punya dana 1 juta, lu beli emas 1 lot. 1 lot terus harganya turun, berarti kan ketahanan lu kan kalau 1 lot ini udah kepake margin requirement 10 juta, sisa 90 kan. Contoh kerugian lu tuh udah mendekati 90. Pilihannya antara lu cut, lu relain itu habis, atau lu hedging. Lu kunci, lu ambil posisi sell. Satu di atas buy, satu sell, tapi kan rugi lu kekunci. Mau harganya kemana kan? Tetap rugi lu 90 juta. Tapi kan itu jadi sama aja kan? Sama aja, itu cuma beli waktu. Jadi misalnya buy lu minus terus, sell lu kan tapi plus. Nah, triknya adalah kapan lu buka tutup buy sama sell ini untuk ngerti kan? Sebenarnya sama aja kan? Sebenarnya sama ketika lu buy, lu tutup aja gitu loh. Tutup, ya lu kalau mau sell ya lu masukin duit lagi. Tapi kan sekarang ada orang yang bawa kambuhan masih ngerasa gue sell, jadi dia pengennya gini, win-win skenario di otak dia. Waktu harganya buy dia turun, dia sell di sini, turun lagi kan, sellnya plus, diambil untungnya, naik lagi. Jadi untung loh, gitu. Dia pengennya dalam diri dia udah ngatur skenario. Padahal kan market kan bergerak sendiri, bukan berdasarkan keinginan lu. Kalau menurut gua pribadi, gua nggak akan bermain resiko. Gua punya skenario begini di market akan ngikutin skenario gua. Itu kan chance-nya kecil. Gua lebih baik menjaga misalnya ketahanan dana gua segini, berarti misalnya contoh gua risk and reward ya. 1:2 reward gue, misalnya contoh gue target gue taking profitnya 10 poin, stop loss gue di 5 poin, gue mending kayak gitu. Dia waktu kena stop loss ya udah dia cut selesai. Dia kena taking profit, dia akan untung 10 poin. Itu untuk apa? Jadi ketahanan dana lu yang 100 juta itu nggak akan kepake semua. Jadi lu loss stop loss itu ya? Karena ada stop loss itu. Tapi kan kayak tadi kita ngobrol itu sebelum kita mulai ada yang namanya stop loss hunter. Itu juga menarik kan? Itu makanya balik lagi kan, pertama yang harus cek tuh background check perusahaannya. Misalnya nih, brokernya udah bener nih, brokernya bagus, dia punya planning stop loss, taking profit, dia punya planning kapan entry sama exitnya, dia udah jelasin dulu. Tapi perusahaannya ternyata yang nakal kan. Nah itu makanya lo harus cek juga perusahaannya. Kalau sepengetahuan gue, perusahaan tuh ada 2 tipe. Satu itu perusahaan yang emang dia tuh harganya dialurin ke bursa gitu, emang bener di future-nya sesuai market lah ya. Sesuai market. Ada yang sebagai bandar. Kalau yang sebagai bandar ya harapannya kan pasti customer loss, karena yang
menahan kemenangannya adalah si perusahaannya. Oh. Tapi kalau lu lempar ke bursa, ya nahan ya bursanya gitu. Oh, berarti ada dua tipe Ada ya? dua tipe. Iya, Ada dua iya. tipe. Berarti buat investor yang paling bagus ya memang langsung yang lempar ke bursa lah ya. Ke bursa. Jadi harganya itu real gitu. Real tuh. Nggak dimainin. Karena kadang-kadang juga apa namanya harga di futures tuh sama harga di market tuh ada yang beda ya. Maksudnya gue nggak bilang semuanya beda, tapi oknum aja sih. Oknum aja. ya balik lagi ke orangnya. Bakal ada tuh apa ceritanya marketnya beda. Nah terus tadi ada istilah juga stop loss hunter. Stop loss hunter. Kalau aku ini agak lucu sih. Agak lucu kan. Jadi sebenarnya tuh harga, misalnya kita ambil buy nih, kita harus harga naik kan. Kemudian kita pasang stop loss di 2 poin misalnya. Jadi dia harga market tuh sebenarnya nggak turun gitu. Dia langsung naik misalnya 10 poin gitu. Tapi kalau di aplikasi kita, tuh dia turun dulu 2 poin kena stop loss. Baru naik. Karena kita pasang stop loss, otomatis begitu turun 2 poin langsung di-cut kan, Ya, aksinya kan. betul. Nah, padahal dia pergerakannya itu naik. Ini lucu sih. Iya, ini dilema juga kan. Terus juga kadang ada beberapa perusahaan yang regulasinya lucu nih. Jadi misalnya contoh nih, jadi kan tadi kan gue udah jelasin ada empat tipe trader. Pada saat ini gaya trading dia, tapi ada dua cara trader untuk mengambil keputusan entry sama exitnya. Ada 2 tipe. Yang pertama yang fundamental sama yang technical. Yang fundamental ya biasa based on ini berita news. Jadi biasanya kita udah punya satu web yang biasa ngasih kita informasi data berita ini high impact, low impact atau medium impact terhadap harga USD. Biasanya patokannya di USD. Biasa kita ngeliatnya USD. Biasa tuh kita ngeliatnya di nama websitenya Forex Factory. Factory.com. Nah, kalian bisa lihat nanti tuh ada tuh indikatornya warnanya merah, ini high impact, di tanggal berapa sama di jam berapa, itu detail. Tanggal berapa sama jam berapa itu kita dikasih tahu. Jadi kalau misalnya gue perhatiin, ketika hasil dari berita newsnya itu muncul, misalnya hasilnya simpel ya, USD menguat, USD melemah, itu tuh harga tuh fluktuatif, harga emas kayak bola liar, bisa 20 poin ke atas, 20 poin ke bawah. 20 poin lu kali aja satu lot itu bisa sekitar 2000 bisa sekitar 2000, berarti 20 juta ya? 20 juta sekali harga berat. Kalau tuh satu lot, kalau lu masukin 10 lot itu bisa 200 juta kalian untung, bisa 200 juta kalian rugi. Iya. Gitu kalau kalian berani. Nah ini maksudnya news ini lu udah pernah coba pakai? Dan itu tuh apa namanya 100% Jadi worth gak sih? kalau gua soalnya gua bukan tipe kalau yang fundamental, gua lebih ke technical. Oh ini masuk satu lagi nih. Kalau gua yang technical, kalau yang fundamental itu emang gua perhatiin lucu nih kadang beritanya positif, misalnya harga USD positif. Tahu nggak market apa yang dilakuin? Market tuh biasanya kalau misalnya harga USD positif, harga emasnya turun kan? Turun dulu enggak, dia naik dulu bikin tail, baru dia jatuh ke bawah. Atau sebaliknya dia bisa turun dulu. Jadi itu bikin market tuh dilema juga sebenarnya. Jadi waktu lu perhatiin, nah kalau gua tipikal yang lebih hindarin berita. Kenapa? Karena harganya tuh nggak bisa ditebak. Kadang beritanya positif, harusnya hasil dari berita itu harganya naik, malah dia turunnya dalam. Bisa terbalik gitu. Itu nggak apa namanya nggak 100%. Nggak 100%. Betul. Gitu ya. News juga nggak 100%. Technical juga nggak 100% benar. Technical juga bisa salah. Nah kalau yang teknikal ini gimana? Technical nih gue lebih suka, kenapa? Karena tuh gue tuh sendiri ngeliatin rata-rata harga si emas, contoh misalnya satu hari itu pergerakannya 10 poin, 5 poin rata-rata naik turunnya. Itu kan lebih safe buat gue daripada persekian menit langsung nembak 20 poin. Itu gue khawatir. Jadi kalau technical tuh, kalau gue simple. Jadi tuh technical tuh ada banyak banget namanya indikator-indikator yang lu bisa pakai macam-macam. Ada Fibonacci, ada yang pakai moving average, ada yang pakai Williams percentage, pokoknya banyak banget. Di situ ada ratusan tools. Kalau kalian pernah lihat sponsornya Binomo itu, kalian bisa pusing ternyata tadi ada ini. Nah itu indikatornya.
Nggak semua indikator perlu lu pelajari. Balik lagi ke kebutuhan. Lu tuh lebih suka indikatornya seperti apa sih? Kalau gue pribadi kan orang technical, jadi gue lebih suka tentuin harga support sama resistennya. Jadi menurut gue di pasar itu ada namanya psikologis price. Misalnya angka-angka yang bulat-bulat 1.800, 1.700, dia akan menjadi satu garis panjang yang dia kalau menyentuh ke situ dia bisa balik lagi. Jadi ada pengulangan yang terjadi di market. Misalnya contoh nih, harganya itu 1.800 tertinggi, kayak sekarang 1.810 paling tinggi kan, nanti dia turun lagi. Dia akan balik nanti ke 1.80 lagi, turun lagi. Oh gitu. Dan misalnya di angka yang berulang-ulang dia stop di situ, itu namanya biasa kita bisa sebut psikologis price. Dia akan ketahan di harga segitu terus, itu resistennya. Terus juga ada yang namanya bottom support price. Itu harga psikologis bawah yang akan dia ketahan di situ terus. Sebelum dia naik lagi gitu ya. Sebelum dia naik lagi itu dia terketahan, dia naik lagi. Dia kan gue biasa sebut itu namanya pingpong strategi. Pingpong. Jadi pingpong bolak-balik. Jadi gue tentuin supportnya, gue tentuin resistannya. Dengan dua hal ini lu bisa tentuin kapan lu harus buy, kapan lu harus sell. Contoh, ini nyentuh bawah nih, kena support, lu akan ngapain? Buy. Lu akan taking profit di paling atas. Resisten, simpel kan? Iya. Nah itu yang pakai support resisten. Ada juga gayanya bukan yang pingpong strategi tapi breakout. Apa gitu? Lu nunggu ketika dia harganya tembus dari si support, tembus dari si resisten. Oh ya karena kan kemungkinan juga pasti ada kan? Ada. Jadi lu harus tunggu sama resistennya. Jadi makanya kan kita perlu yang namanya stop loss. Bener nggak? Iya. Stop lossnya misalnya lu udah tentuin nih 10 poin dari support dan resisten. Stop loss lu di mana? Kan profit lu 10. Misalnya stop loss lu 5. 1/2. Cengli nggak? Lu rugi lu 5 poin, untungnya 10 poin gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bener. Itu yang teknikal itu simple, itu pingpong strategi. Terus gue paling suka yang namanya pakai MA. Apa gitu enak? MA itu moving average, jadi dia historical price pergerakan rata-rata si emas atau si forex. Pergerakan rata-rata sebelum. Jadi misalnya bisa gue kasih lihat nggak sih? Boleh, coba dikasih. Gimana kasih lihatnya? Nanti. Ini indicators. Yang window. Ini kan udah banyak nih. Kalau yang di binomo yang gue bilang. Oh indikatornya. Nah, ini gue suka pakai EMA nih. EMA itu moving average. Nanti akan muncul seperti simpel, dia akan muncul garis merah tuh. Kan yang hijau ini harga. Hijau ini harga, yang putih juga harga. Yang EMA ini kan yang putih terus tuh. Jadi simpel ini. Jadi sebenarnya dia bergerak apa namanya? Berdasar sama harganya aja ya. Harganya. Tapi gue lebih suka gini. Ini misalnya nih EMA nih. Ini EMA. Ini garis EMA ya. Ini garis EMA nih. Garis EMA. Ini harga nih. Harga kan candle bar gini kan. Harganya. Nah, gue nyari momen kapan? Gue nyari momen ketika dia kepotong. Gue di titik sini gue akan melakukan posisi sell. Dia akan turun lagi. Turun lagi nih dia sell gitu. Sampai kapan gue akan sell? Sampai nanti dia motong lagi sih. Ini harga nih. Sampai dia motong lagi gini. Gue di sini akan buy karena dia akan naik. Yang kayak gini. Nah, dia tarik operasinya. Jadi ini anggap ini kan belum ada nih. Di sini belum ada nih. Ini anggap ya. Harga nih market ini kan lagi jalan nih. Anggaplah udah sampai sini aja nih. Udah sampai sini. Ini udah sampai sini. Anggap berarti ini kan sekarang yang live-nya kan begini kan. Dia turun terus. Gue nunggu sampai dia motong aja. Ini kan masih ragu-ragu lah nih. Nah, dia motongin di sini. Dia motong di sini nih. Lalu entry di sini buy. Nah ini nentuin kita ambil posisi buy atau sell dari mana? Di sini waktu dia motong. Ya maksudnya kan apa namanya? Kalau misalnya harga turun kita ambil buy gitu. Kalau misalnya harga lagi naik kita ambil sell. Kita tunggu dia potong balik. Oh. Ini paling gampang. Ini teknik yang paling simpel kalau gua jelasin ke pemula. Ini udah paling simpel. Jalan ini udah paling paten. Aman. Aman. Ini lah tuh. Historic lu bisa lihat historical
lu bisa cek back ke belakang gitu. Tapi kan nggak selalu kita ambil posisi pas itu nyentuh gitu loh. Bisa dia kan balik lagi kan? Bisa dia balik lagi atau naik dikit terus dia tiba-tiba. Nah makanya ini kan satu candle ini memberikan informasi. Misalnya contoh, ini kan gua ambil H1. H1 itu berarti satu candle ini time framing historical price selama 1 jam. Jadi setiap satu candle tuh 1 jam, lihat nggak? Iya. Satu candle 1 jam. Gua tunggu dia close. Gua tunggu dia nutup nih. Dia tunggu 1 jam close. Berarti pas dia pindah ke 1 jam berikutnya di sini gua udah entry, gua udah buy. Iya. Dia kan naik. Gue tunggu aja dia potong lagi. Pak dia potong sih, gue udah sell, gue lepas. Buy gue ini keuntungannya segini. Tunggu dia potong lagi nih. Misalnya contoh nih lo kan ikuti cara gue tadi. Lo ambil sell di sini kan. Dia kan turun, terus naik lagi. Udah kena stop loss, beres. Tunggu dia turun lagi. Lo ambil sell lagi di sini, jalan naik ini. Dia udah potong lagi. Cut. Berarti stop loss penting ya. Tapi jangan cari perusahaan yang stop loss hunter. Iya. Udah pasti. Nih kalau stop loss hunter tuh beda itu kayak gini, dia bikin tail panjang, tet menyentuh itu balik lagi dia. Padahal market nggak bergerak Nah, seperti itu. kalau lu bener-bener cocokin data ini sama perusahaan lain, perusahaan pasti beda nih. Tail yang ini di setiap perusahaan beda. Tapi harga real yang lagi running sekarang ini pasti bener nih, 1809.60 ini benar. Nah biasanya kalau perusahaan futures itu yang udah seperti itu, apa namanya? Itu legit itu 100%? Enggak juga. Juga. Sama aja kayak misalnya contoh gue ambil sertifikasi halal, sertifikasi misalnya apalah, gue kan bisa aja gue nakal, gue jual makanan nggak halal kayak dulu ada nggak boleh ngomongin lagi. Ya pokoknya itu ada halalnya tapi jualan makanan kan itu cuma license. Iya. Resikonya apa? Nggak menjamin lah ya. Nggak menjamin resikonya, izin lu dicabut tapi lu tetap jalan-jalan aja. Iya. Karena perusahaannya nakal lah ya. Iya. Ya nakal gitu. Kalau gue sih lebih nyaranin kalau dari sisi gue, lu kalau misalnya mau coba main future atau forex, mainnya di luar. Ini di luar. Iya, lu cari perusahaan forex yang di luar negeri. Karena di situ tuh emang udah biasa, itu udah hal yang common gitu di luar. Kalau di sini kan kita ini hal yang baru dan mereka ada chance untuk main nakal gitu. Gitu. Perusahaan-perusahaannya maksudnya yang nakal ya. Perusahaan yang nakal atau orangnya nakal. Langsung nih. Langsung. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ditunggu-tunggu? Kapan harga emas turun atau naik? Kapan harga? Nah itu kan udah gue jelasin nih. Kalau misalnya lu tergantung nih, lu lebih ke arah fundamental atau teknikal. Kalau lu fundamental, lu baca berita. Lu sering-sering baca berita. Lu cari berita yang kayak tadi gue bilang, source-nya Forex Factory, lu cari nih. Lalu misalnya sukanya emas, nih kita ngomongin emas, berarti kan lawannya USD nih. Nah, lu, USD. Lu cari berita-berita tentang USD yang high impact. Lu tungguin aja. Pas beritanya keluar pasti harga emas langsung bergerak. Oke, Pasti. Lu cari high impact. High impact tuh biasa tuh hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6. Dan sini? 6 sini, karena kan emang bisa disetting. Iya. Kalau jam 6 sini berarti di sana kurang lebih jam 12. Iya. 12 siang. Ya kan? Gimana sih? US. US kan ada banyak. Ya pokoknya kita lihat aja di ininya di jamnya. Yang penting kan beritanya biasa tuh udah dikasih seminggu ke depan. Coba ya Forex Factory. Dia udah setting untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Berita-berita apa aja sih yang mau dikeluarin? Forex Factory. Itu warna merah. Ini berita tentang euro. Ini high impact. Oh, kalau merah ini artinya high impact. Berarti beritanya cuma satu. Ini bisa buka kalendernya. Nih. Oh. Itu kalau yang warna kuning tuh low impact. Kalau yang oranye itu yang medium. Nah ini nih. Ada oranye, kuning, sama merah. Tuh USD jam 4. Oh. Ada jadwal-jadwalnya. Kalian jadi bisa lihat. Jadi bisa tentuin dari sini kalau buat yang fundamental. Kalau buat yang teknikal ya berarti kan ngacunya kita ke historical pricing emasnya. Untuk kita forecast untuk menentukan harga berikutnya kita nentuin kan. Iya. Bisa pakai support resistance, bisa pakai moving average, atau bisa pelajarin indikator-indikator lain. Macam-macam yang kayak yang tadi gue bilang di binomo itu kan macam-macam. Yeah. Itu bisa baca pakai itu. Ya tapi ya balik lagi. Kalau terlalu banyak indikator, terlalu banyak ini juga lo akan pusing, lo akan bingung kapan entry, kapan exit. Kalau saran gue jangan terlalu banyak belajar.
Jangan terlalu banyak belajar. Jangan terlalu banyak belajar. Malah salah. Malah salah, lu jangan terlalu banyak indikatornya. Oh, tapi sebelum kita masuk buat investasi di future, kita harus dong tahu dulu gitu. Tahu paling tahu ini minimal cara transaksinya. Misalnya kayak simple buy sell-nya, lot-nya, leverage-nya berapa. Terus lu harus bisa tahu nih biaya inapnya berapa sih. Terus dia fixed rate atau floating untuk spread-nya. Hal-hal itunya aja sih yang major yang penting kalian pelajarin. Nanti udah produknya apa udah pasti udah bisa tentuin sendiri. Oh iya. Yang Malah sekarang ada juga yang kita tahu beres aja gitu, kita tanam duit, broker Ya. yang ready buat Ya, kita, itu juga dia bisa. cuma dikasih report bulanannya, ini plus segini, merah segini gitu. Sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang copy trade. Copy trade misalnya lu trader forex atau commodity, gue tinggal copy trade lu. Jadi apapun transaksi yang lu lakukan, gue akan ke copy ke gue. Ngerti. Jadi kan gue trust dong, ini kan transaksi lu gitu kan, nggak mungkin lu merugiin diri lu sendiri kan. Jadi gue copy lu. Itu yang pertama. Atau yang kedua itu copy trade ke robot. Jadi zaman sekarang kan udah zamannya AI nih. Jadi misalnya dia udah menerjemahkan support resisten gue dalam bentuk sistem. Jadi dia udah otomatis dia tentuin support, dia tentuin resisten, dia akan ambil posisi mengacu ke harga support resisten itu. Atau ke yang moving average yang tadi. Misalnya harganya beririsan, dia akan entry di sana, exit. Itu semua robot ya? Semua itu robot. Nah, tapi yang tentuin pengambilan keputusannya kan tetap di lu. Misal gayanya apa gitu. Robotnya ditentuin di anggap aja robotnya disetting sama si tradernya lah. Kayak gitu. Ngerti. Tuh. Banyak juga ternyata ilmu. Banyak. Makin banyak belajar Makin sibuk. Iya, ini kan udah trading robot aja. Trading robot aja kalau nggak musik. Langsung ikutin satu account, ambil posisi apa gitu ya. Tuh. Oke. Kalau misalnya yang kayak model yang kayak gitu, gue saranin lu buka namanya Tradeo, aplikasi orang yang udah trading, lu bisa copy trade ke dia. Itu Free, tapi gue nggak saranin karena kayaknya kurang legit. Tapi kalau lu mau ngelihat sistem copy trade kayak gimana, lu bisa buka sih Tradeo. Tradeo.com. Ya. Jadi kita langsung bisa copy account-account yang ada di situ gitu. Betul. Dia ntar bisa list tuh account dari mana, dari China, dari Turki, ini transaksinya hobinya apa, Kelihatan juga plusnya berapa gitu. plusnya berapa kelihatan, terus behaviornya dia suka transaksinya apa, jamnya berapa, lotnya berapa banyak, gaya transaksinya kalian bisa lihat dan bisa analisa sendiri. Ini cocok nih sama gua copy yang ini aja deh. Kayak gitu. Iya. Tapi ya itu dia tuh kayak sistemnya gini. Dia tuh kayak sistem Tokopedia. Gue bisa beli super merchant ya namanya ya. Gue bisa beli bintang-bintangnya gue, power merchant bintang. Jadi kelihatannya gue tuh legit, padahal enggak. Itu yang jadi itunya. Dia beli malah ya. Dia beli account, anggapnya gue beli account tapi yang trading orang lain gitu kan. Itu juga bisa. Nah itu yang gue khawatirin. Tapi kalau lu mau lihat sistemnya yang copy trade bisa lu dari situ. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Tips dan trik buat yang mau mulai trading emas. Tips dan trik buat mulailah dengan account yang paling kecil, atau lu kalau misalnya nggak mau buka account kecil, lu buka demo account. Buka demo account itu apa? Demo account itu kayak, jadi lu pertama lu download dulu aplikasinya, nama aplikasinya MetaTrader 4. MetaTrader 4. Ada di App Store, ada di Play Store. Ada di dua-duanya. Terus kalian masuk ke, misalnya pilih perusahaannya lah. Misalnya di Indonesia ada perusahaan apa nih, perusahaan future forex. Kalian ketik aja, kalau keluar itu nanti akan dapat akses harganya mereka, harga forexnya mereka, produk-produknya mereka deh. Iya. Nanti kalian bikin account di sana. Bikin account, masukin nama, nomor telepon, standar lah biasa, register. Nanti masuk tuh ke aplikasi si MetaTrader-nya. Tapi kalau gue lebih nyaranin kalau kalian trader yang mau belajar bener pakai laptop. Kenapa? Karena kalian bisa tarik garis, bisa tentuin support resisten. Lihatnya lebih enak lah ya. Lihatnya lebih enak daripada di gadget. Kalau minimal di gadget minimal tab, kalau enggak iPad lah yang gede. Buat kalian bisa ngeliat harganya lebih cepat. Itu yang pertama. Tips yang kedua yaitu kayak yang tadi udah ditanya juga, background check sih perusahaannya. Kalau emang kalian udah mau bener-bener terjun pakai relokal, background check perusahaannya. Terus kalau misalnya ada financial advisor-nya, ada brokernya, background check dia juga. Dia tuh gaya tradernya gimana sih, kan tadi kan gue udah bilang ada 4. Dia gaya tradernya gimana,
Terus dia cara pengambilan keputusannya yang by technical atau by fundamental, kalian tanya itu aja. Lu fundamental atau technical, terus kayak transaksi lu. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti itu dia pure sales. Dia pure sales, gitu ya. dia bukan orang yang bisa trading. Dan biasanya orang-orang kayak gitu dia kan bawa manajernya. Nih Pak Bu, ini manajer saya, dia akan pas prospek. pas prospek dia kan bawa manajer, dia sendiri nggak ngerti. Terus pertama kalian bisa challenge udah pegang berapa account, udah punya real account berapa. Oh, semakin baik semakin dia berpengalaman lah. Ya pokoknya cari yang yang banyak accountnya, terus yang trusted. Tapi kan cari yang kayak gitu kan susah. Iya. Susah. Biasanya manajernya yang punya real accountnya, dia itu cuma kayak salesnya gitu. Jadi ada dua, ada yang emang dia cuma pure literally jualan, ada yang emang dia tahu nih gimana cara pengambilan keputusannya. Terus penting dia harus tahu produk knowledge si perusahaannya, Produk apa yang dijual? produknya apa yang dijual, terus swapnya, spreadnya, biaya-biaya hidup itunya lah, expense-nya tuh apa aja, dia harus bisa jawab. Kalau ditanya margin requirement-nya berapa sih untuk emas, dia nggak bisa jawab, itu udah pasti dia nggak tahu apa-apa. Iya, Terus iya. misalnya kapan sih gue bisa kena margin call? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan standar di dunia forex tuh itu aja. Swapnya berapa? Spreadnya fix atau floating? Terus misalnya produk yang dininya apa aja sih yang lu yang si trader kuasain ya? Iya. Misalnya kalau gua dulu kan cuma forex sama XAU, jadi kayak Nikkei, Hang Seng, Kospi gua nggak sentuh. Kayak gitu. Lu harus lihat karakter si tradernya juga yang lu mau coba sama. Iya. Terus yang ketiga, selain lu udah tahu perusahaannya, lu tahu orangnya, ya lu harus belajar sendiri. Belajar sendirinya apa yang simpel aja, lu baca berita yang kayak tadi di source-nya Forex Factory, lu lihat misalnya itu, atau lu baca buku. Paling simpel baca buku, lu baca buku apa aja rata-rata Baca buku tentang trading. trading. Itu banyak ilmu dari sana. Lebih ke basic knowledge-nya. Basic knowledge-nya pertama misalnya cara baca candle. Informasi dalam candle tuh apa aja. Iya. Misalnya ini tuh disebutnya spike, ini disebutnya doji, ini, nah itu baca aja nggak apa-apa. Itu jadi basic knowledge lu untuk di sini. Jadi lu nggak akan lu dibohong-bohongin sama si tradernya sama manajernya. Penting lah ya. Penting. Harus sebelum investasi harus juga mengedukasi diri lah. Edukasi diri satu, tahu produknya sama tahu partner bisnisnya kan si financial Si advisor-nya, brokernya kan itu kasarnya partner bisnis lu trust sama dia dong. Lu contoh nih, tapi lu nggak juga menutup kemungkinan, nggak juga menutup misalnya dia masih baru, tapi lu lihat dia tahu gaya trading, dia tahu cara ambil keputusan, dia tahu risk management, dia tahu reward sama risk and rewardnya 1:2 atau kayak gitu. Lu boleh sih nyoba di dia, karena dia secara pengetahuan lebih daripada sales doang. Karena dia udah cukup lah, tinggal dia mungkin dia belum pernah dapat real customer. Itu memang harus balance ya, karena sebenarnya juga ada yang pengetahuannya banyak, broker-broker itu, tapi dia salesnya kurang. Ya. Ada juga yang salesnya jago, tapi dia knowledge tentang transaksinya kurang. Kayak gitu, plus minus. Benar. Dan menurut gue broker salah satu yang penting buat mencari broker juga, faktor yang penting harus gampang dihubungin sih. 24 jam. Betul. Supportnya harus itu. Terus juga kalau misalnya broker itu, setahu gua terakhir tuh broker tuh nggak boleh pokoknya akses langsung entry transaksi account lu, kecuali lu ngasih akses atau kasih surat kuasa, oke lu boleh mainin accountnya. Tapi kalau gua pribadi, gue prefer kalau misalnya gue di posisi brokernya, gue nanya willingness lu buat kalah berapa persen dari dana yang lu masukin. Contoh 40% atau 30%. Jadi misalnya investasi 100 juta, lu rela untuk kalah 30 juta. Iya. Jadi gue tahu batasnya segitu. Jadi kalau lu udah kalah 30 juta, bahwa gue gagal. Nggak kan, gue kalau broker yang tanda kutip cuma gue cari duit, gue bodo amat, gue lewatin terus. Soalnya ada broker yang nakal gini, broker itu dapat uang tau nggak dari mana? Dari transaksi per lot. Satu lot itu rata-rata kita dapat $25. Jadi misalnya gue entry punya lu 5 lot, otomatis di account gue 5 kali 25 itu dapat
1.250.000. instan, itu udah masuk ke punya gua. Begitu ambil posisi itu aja. Nah, misal gua posisi buy, terus gua hedging lagi kan, 5 lagi kan, gua dapat 10 lot. Jadi gua dapat 2.500.000 tuh sekali gua hedging. Habis itu gua hedging lagi, terus gua tinggal, goodbye. Gua udah untung banyak, untungnya Padahal kemarin belum ikhlas tapi masih banyak transaksi yang hedging gitu. yang hedging juga seru tuh. Bayangin hedging 32 pasang. Misalnya ada yang invest 1 M, iya 32 pasang, gua dapat berapa? Wah, Enak kan? Ada yang suka goreng, ada juga orang yang tipikal yang nakal, tanda kutip suka goreng lot. Misal lu udah cuan nih, misal gua tradingnya lu seharian, udah cuan nih 10 juta, gua buka tutup ah. Jadi terus sisa 5 juta gara-gara biaya fee yang kepake, gua buka tutup itu gitu. Ada juga. Kalau itu bisa diatasin lah ya, kita harus ngerti juga kan cara bacanya. Kan itu kalau kita tutup itu kan kelihatan kan? Iya, di lognya, di historinya kelihatan log. Kok nih jam segini ada buka, nggak lama tutup, buka nggak lama tutup. Tapi kan biasanya investor itu percaya itu dia nggak akan cek, dia cuma beres gitu. Cuma balance gue lagi plus nih, balance gue lagi minus, tapi log historinya nggak akan lu cek rata-rata kesalahannya. Oh, iya, ngerti. Jadi harus itulah hindarin kesalahan yang kayak gitulah ya. Jadi kita harus ngerti juga pertama gimana cara trading, cara baca grafik, indikator, harus pakai analisa apa, fundamental atau teknikal, banyak macam lah di futures ini. Gue jujur aja sih ilmu gue masih rendah banget nih kalau untuk yang trading futures. Nah kalau gue biasa yang mau nyaranin untuk yang pemula pakai ini, itu udah pasti paten. Kalau buat pemula ya, untuk analisa orangnya, perusahaannya, sama pakai indikator yang gue kasih itu udah paling simpel. Lu nggak akan repot pakai ini. Iya. Untuk yang tadi yang teknikal itu ya, yang moving average itu. Moving average sama support resistance. Support resistance-nya cuma 2, yang pingpong sama breakout, udah selesai. Iya. Nggak repot ya? Oke deh. Jadi kesimpulannya mau trading futures atau trading emas konvensional balik lagi ke kalian, semua ada plus minusnya. Gua nggak bisa bilang konvensional lebih baik daripada futures. Futures juga nggak bisa dibilang. Semua balik lagi sih ke kebutuhan kalian, masing-masing punya plus minus. Tapi ada baiknya kalian belajar dulu sebelum kalian investasi. Bisa juga pakai MetaTrader tadi yang free, atau juga mulai dengan jumlah yang kecil, mulai dengan nominal yang kecil. Begitu kalian ngerti, begitu kalian plus, baru mulai dengan jumlah yang lebih besar. Nah, terus ada juga tadi yang syarat-syarat cara pilih gimana perusahaan futures itu yang baik dan benar. Dari Bakti, brokernya juga, berpengalaman, experience, gampang dihubungin. Terus cari juga yang harga perusahaannya itu, harga marketnya itu yang sesuai dengan bursa. Sesuai sama realnya, sesuai sama harga bursa. Jadi jangan sampai kalian ya istilahnya ditipu lah gitu loh, karena banyak kejadian juga yang kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja ngobrol mas kali ini. Thank you banget Bro Calvin udah dateng, udah sini bagi ilmunya banyak banget. Oke guys, video kali ini kalau kalian suka, gua harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang aku bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.